Halo, perkenalkan nama saya Zamari Mukti dengan NIM 152400017 di kelas 153A. Di sini saya akan menjelaskan basic jaringan config. Yang pertama kita akan masuk apa itu IP address dan subnetting. Yang pertama kita akan ngebuat IP address itu seolah-olah mudah dipahami, seperti IP itu adalah rumah. Setiap komputer sama dengan rumah. Setiap rumah punya alamat unik supaya tukang pos tahu bahwa kirim paket kemana. Di internet alamat ini disebut IP address. Di sini IP versi 4, pakai 4 digit. WiFi atau router sama dengan gang atau jalan. Router WiFi di rumah kamu seperti gang gapura. Semua HP atau laptop di WiFi yang sama ada di gang yang sama. Contoh gang 192.168.1. Ini strip tuh host. Cuman di sini tidak saya jelaskan, nanti saya akan jelaskan. Internet provider sama dengan kantor pos kecamatan. Provider seperti Telkomsel, IndiHome seperti kantor pos besar. Mereka yang memberi kode pos ke gang. Website toko. Website itu seperti toko, tempat favorit seperti Google, yaitu mall. YouTube adalah bioskop. Agar mudah diingat kita pakai name google.com, bukan angka DNS. Bukan angka DNS seperti buku petunjuk yang mengubah nama toko menjadi alamat angka. Jadi DNS itu fungsinya ngubah IP public yang nanti saya akan jelaskan menjadi domain. Contoh di sini kita cari Google. Nah, di sini Google tuh servernya 216.239.120. Jadi alias google.com. Jadi DNS tuh ngubah IP ini menjadi google.com. Lanjut, pengiriman paket data di sini fisik. Jadi internet tuh bakal dikirim tuh seperti ini. Jadi fisik, data link yang mencari tujuan datanya mau kemana, kemudian network. Nanti datanya bakal kepecah jadi bagian-bagian, terus akan kekirim, terus dikumpulin session, dikumpulin susun-susun lagi, dan dicek apakah datanya lengkap atau ada yang lost, ada yang hilang. Kemudian presentasi bakal nampilin ke aplikasi. Jadi kalau kamu kirim foto ke teman, fotonya dipotong jadi banyak paket kecil. Setiap paket ditulis alamat pengirim dan penerima IP address. Paket-paket itu jalan sendiri-sendiri lewat jalan internet. Sampai di tujuan, paket disusun kembali jadi foto utuh. Contoh sederhana, rumah kamu tuh 1.5, rumah temanmu 1.8. Gangnya tuh sama. Jadi ini tuh gak bakal kubah. Jadi ini tuh network, nah ini host, 5 dan 8 tuh host. Jadi masih satu gang yang sama. Dan fungsi IP address tuh seperti plat nomor biar tidak bertabrakan di jalan internet. Seperti alamat rumah biar paket data sampai ke tempat yang benar. Beda-beda, tidak ada dua alat yang punya IP yang sama. Jadi IP itu gak boleh sama ya, nanti konflik. Jadi kesimpulannya, IP address itu Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat komputer, laptop, HP, router, printer, dan lain-lain yang terhubung ke jaringan komputer, baik jaringan lokal, LAN maupun internet. IP address berfungsi seperti alamat rumah agar data yang dikirim melalui jaringan dapat sampai ke perangkat tujuan yang benar. IP address memiliki beberapa fungsi utama, yaitu identifikasi host, menandai perangkat dalam jaringan; alamat tujuan data, menentukan kemana data dikirim; pengelompokan jaringan, membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih teratur; komunikasi jaringan, memungkinkan perangkat saling berkomunikasi. Pembagian address. Jadi di IP itu ada aslinya ada 5 kelas, A, B, C, D. Di sini kelas A itu dari range 0 sampai 126. Ini /8 subnet mask, nanti saya akan jelaskan /8 itu apa. Di sini bisa
IP kelas dengan kelas A bisa 16 juta. Dengan kelas B dari range 128 sampai 192/16 itu subnet mask bisa 65.000. Kelas C 192 sampai 223 itu bisa sampai 254 perangkat. Kelas D 224 sampai 239 khusus untuk multicasting, mengirim data ke banyak tujuan sekaligus seperti streaming. Sedangkan kelas E 240 sampai 255 dicadangkan untuk tujuan eksperimental, dan IP 127 itu untuk loopback, untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jenis-jenis IP address. Jadi di sini ada dua jenis IP address, IPv4 dan IPv6. IPv4 panjang sampai 32 bit. Ditulis dengan 4 oktet 0 sampai 255. Contohnya 192.168.1.37.1. Dan IP versi 6 panjang 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal. Contoh 2001 DB8 1. Ini hasilnya ada lagi IP versi 7. Nanti tapi masih perkembangan jadi tidak dijelaskan. Berdasarkan penggunaan ada dua, yaitu public dan IP privat. IP public itu digunakan untuk internet unik secara global seperti Google, YouTube, itu bisa diakses. Tapi IP privat tuh untuk jaringan lokal, tidak bisa langsung ke internet. Subnetting. Nah, kita di sini masuk ke subnetting. Subnetting adalah proses atau teknik dalam jaringan komputer untuk memecah satu jaringan IP network yang besar menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil dan terpisah. Menghemat di sini tujuannya untuk menghemat penggunaan IP address, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan, mempermudah manajemen jaringan. Pembagian IP address subnetting. Subnetting mask bertindak sebagai filter angka biner 32 bit yang bertindak sebagai filter. Angka 1 menandakan network dan angka 0 menandakan host. Di sini kita lihat bahwa ini notepad. Ini tuh ditulis kelas A ya, contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini untuk kelas A. Ini untuk kelas B. Untuk kelas C. Jadi penulisannya seperti ini. Ini kenapa ada 8 di sini dapat 255? Itu karena satu awal itu nilainya 28. Satu kedua, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu yang kedua tuh 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Jadi di total 255. Ini ada total, kenapa ini ada 255? Jadi contoh subnet mask default kelas C itu 255 255 255.0 1111 sampai 8 kali, 1 sampai 8 kali, 1 sampai 8 kali, terus 0. Kemudian ini tuh network yang bakal keubah kliennya tuh hostnya saja. Jadi seperti yang tadi kelas A tuh ada 16 juta. Ini bisa 16 juta soalnya dia hostnya ada banyak. Kelas B bisa 65.000 karena hostnya ada 2 digit, 2 host, 2 bagian. Ini network, nih host, network, host, network, host. Jadi makin banyak hostnya, makin banyak juga perangkat yang kesambung. CIDR
classes inter-domain routing. Seringkali Anda melihat IP ditulis seperti ini, /24 1.10/24. Angka /24 disebut CIDR. Ini hanya cara singkat menulis subnet mask. /24 berarti 24 bit. Pertama adalah network. Jadi 24 tuh dapat dari ini 8, ini 16, 8 tambah 8 16, tambah 8 lagi 24. Aduh. Karena 1 oktet sama dengan 8 bit, maka jadi ini namanya oktet. Ini oktet, jadi IP A ada 3 oktet, IP B 2 oktet, IP kelas C 1 oktet. Jadi makin banyak oktet makin banyak klien. Jadi 3 blok pertama 192.168.1 adalah network, sisanya host. Begini cara menghitung host, menghitung subnetting. Network adalah 2N, host adalah H-2. Di sini kita lihat subnettingnya /24. Networknya 1, hostnya 8 oktet. 1 oktet ada 8 host, 8 kali dikurang 2 jadi 254. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua, kelas C 1 oktet tuh ada 3 network, jadi 2 pangkat 3 8, 1 2 3 4 5, ada 5 host -2 jadi 30 host. Ini untuk subnetting 27. Ya, itu aja, sekian IP address dan subnetting. Jadi selanjutnya kita akan membuat kabel strike dan cross. Yang kita buat pertama itu strike. Jadi yang pertama kita kupas dulu kulitnya. Oranye, hijau, biru, coklat. Putihnya taruh kiri. Warna hijau dan biru kita tukar. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Pastiin kunci di bagian kulitnya juga terkunci.
Selanjutnya ujung satunya putih oranye, hijau, biru, coklat. Putihnya taruh kiri, biru dan hijaunya kita tukar. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, pada bagian kulit terkunci. Selanjutnya kita tes. Dapat enam cupan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita akan membuat kabel cross. Pada kabel cross sebenarnya kabelnya sama, cuman ujung satunya itu berbeda. Jadi ini masih diawali putih oranye, kemudian kita buat crossnya tuh diawali dengan putih hijau. Kan yang awalnya oranye, hijau, biru, coklat, kita tukar oranye dan hijau. Lalu kita buka putihnya taruh kiri. Nah, kemudian yang ditukar tengahnya itu oranye dan biru. Ini adalah susunan kabel cross. Putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, pastiin kulitnya terkunci. Kita cek. Jadi ini adalah susunan kabel cross.
Sudah, itu aja sekian. Jadi kabel strike tuh ujungnya sama, standarnya putih oranye dulu, terus kabel cross tuh ujung satunya tuh berbeda. Jadi diawali dengan putih hijau. Jadi warna utama yang kita pakai itu sebenarnya 1 2 3 6, di warna inti di oranye dan hijau. Itu aja. Selanjutnya menyeting VirtualBox. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi Mikrotik agar klien bisa online dan aman. Jadi topologi yang saya pakai itu seperti ini. Jadi internet dari VirtualBox tuh dapat 1.3.1, kemudian dimasuk ke header 1 1.7.2, kemudian header 2 buat klien tuh IP-nya 2.1, kemudian dari klien dimulai dari 1.3.7.2, ini 2 sampai 10, gak usah banyak-banyak. Yang pertama kita buka VirtualBox. Kita tulis Mikrotik ke lagi kah. Nah, order Mikrotik order 64. Oh udah bener 64. Nah yang bawah ini kita masuk 512 saja, finish. Kemudian ke setting kita ubah networknya host only adapter 2 nya kita aktifin, terus masuk ke internal network ini awal. Oke, jalankan. Di sini kita AAA, terus I, lalu Y. Nah, sebelum di enter tuh kita biar gak boot loop, kita matiin dulu, cabut USB-nya, Mikrotiknya. Nah, kemudian enter. Di sini awal kita masukin admin, passwordnya kosong, nggak punya lisensi, masukin password baru 2 kali, terus kita cek apakah interface-nya ada 2. Coba interface print, ini ada 2, jadi kita masuk ke, kita setting address dulu, IP address 192.168.137. Oh iya, lupa. Jadi kita ke network, kita share-nya nyalain dulu. Share. Oke. Kita cek apa tadi 137. Nah ya 137. /24 2 dong. /24 add IP 19.168.137.3.2 interface header 1 kemudian kita setting DNS, IP DNS set, lupa. Coba kita cek server. Tadi ngeceknya mencet tab ya. Server 192.168.137.888.
allow request, yes. Kemudian kita setting gateway IP root at gateway 71. Kita setting firewall NAT add chain src NAT out interface header 1, terus action masquerade. Kita coba ping ke 137 ke Windows utama, berhasil. Kemudian kita ping ke Google, berhasil, berarti udah bisa online. Jadi kita sekarang nyeting ke header 2 IP address at address 192.2.1/24 interface 2. Jadi pas print address tuh, jadi ini IP ke header 1 ke Windows, header 2 ke client. Jadi yang kedua kita install clientnya, Windows order Windows 10 recommend. Kita naikin biar 8 GB. Core 100 GB aja, 50 cukup sebenarnya. Terus ke setting network, ininya ganti internal network agar sama header 2 dengan header 1 biar saling terhubung. Nah, di sini kita udah selesai install Windows. Yang pertama kita cek bisa connect online apa enggak. Network, cek adapter option, properties, app versi 4 kita ke ubah. Pencet TSC di gateway-nya ke 1, terus DNS-nya ini opsional sih.
137.1. Oke, dapat ke no access. Coba kita disable enable. TMD. Oh, udah berubah. Coba kita cek. Ping 1 ke MikroTik dulu. Bisa. Coba ke Windows. Bisa. Coba ke Google. Bisa. Nah, di sini kita download. Waduh, lama banget. Nah, ini kita download Mozilla. Kenapa nggak pakai Edge? Karena dia di UDP 443 dia bakal ngebolehin pemblokiran layer 7. Jadi di sini kita pakai Firefox. Lalu download Winbox. Apa nih? Kita downloadnya di Mozilla aja. Batalkan, terus ke software Winbox. Kita pakai yang versi 3. Nggak ada versi 3. Nah, versi 3 64. Karena saya suka GUI versi 3. Halo. Di naik pun nih, di sini otomatis kebaca IP-nya dengan masih admin, passwordnya sesuai MikroTik, login. Yang pertama kita ubah ke bagaimana MikroTik bisa keubah ke IP tertentu, bisa masuk ke dengan IP tertentu. Jadi di sini kayak nama saya Azam, group to full to full access, hanya bisa baca doang, read. Di full kita masukin password 2 kali. Allow address. Jadi di sini kan IP mana tadi? Nah, ini itu 2.2. Jadi 2.2. Jadi ketika pakai nama Ajam, dia bisa masuk. Tapi ketika 2.2 kan jadi 3. Ini nanti jadi gak bisa masuk. Tuh. Error, wrong username or password. Padahal mah gak ada yang salah. Nih, kita ubah kedua.
Selanjutnya nah di sini kan masih bisa masuk Winbox by browser. Coba kita masuk ke MikroTik. Nah kan bisa tuh admin. Nah tuh tampilannya sama. Ini kita tutup dengan cara IP service port 80. Kita tutup. Kemudian ada 2. Kita clear history, riwayat. Bukan riwayat, bersihkan 1 jam terakhir semuanya. Jadi masuk ke IP MikroTik, itu dia gak bakal mau. Kemudian setting DHCP server. Yang pertama ini jangan plus, bakal ribet. Langsung aja setup manual dari otomatis dari MikroTik. Header 2 ya, ini 192.168.2.0 DHCP network 1. Nih range nya 10 aja, jangan 254. Add DNS, kita ubah ke 1 hari. Oke. Kemudian untuk mengaman, kalau kita cek apa DNS nya bisa, coba ke network tadi. Nah dapat tuh internet, jadi bakal dari 10. Jadi MikroTik tuh bakal ngasih IP dari belakang dulu. Jadi yang kedua tuh untuk mengamankan IP address, mengamankan agar tidak saling apa ya namanya, numpang nama. Jadi laptop kalian tuh gak bisa dihack sama di atas namakan oleh perangkat lain. Jadi kita matikan ARP di sini karena static IP-nya, kita make static 11. Kalau mau cepet dia pakai DHCP, karena DHCP itu tinggal centang 1 buat semua IP, rentan IP. Kemudian Neckborn tuh ini Neckborn kita hilangkan. A B C D E Neckborn. Device setting ini centangnya matiin semua. Yang tadi MikroTik gak bisa masuk ke port 80. Nih, Neckborn tuh gak muncul lagi. Terus apa lagi ya? Kita ke limitasi bandwidth. Jadi di sini coba kita cek ke speed test. Di sini 60 Mbps-an, 50. Kita limit di 2 MB. Di sini ke QI plus, masukin apa aja namanya.
client 1. Ini bisa rentan IP, rentan interface, header 2 gitu, bisa langsung semua, bisa banyak, misal header 3, header 4, header 5. Coba kita blokir by 2 tadi 10 ya, udah DHCP 10 di 2M. Coba kita cek. Nah, udah ke limit 2 Mbps. Jadi misal mau per Ethernet nggak kelihatan, kita ubah Mbps aja. Jadi kita ke 5M, play. Nah 5M itu per interface, jadi biar gak pusing masukin satu-satu. Ini juga limitnya bisa banyak. Nah ini banyak di IP tertentu, jadi bisa. Kemudian kita masuk ke basic config udah, keamanan udah, limitasi sudah, ke blokir website. Pertama kita cek BSI ID. Nah, kita blokir aja nih yang tadi QI biar lancar internetnya. Tutup. Nah ini BSI ID. Pertama IP firewall plus forward in interface header 2, innya 1, advanced contentnya BSI ID, actionnya drop. Nah kita cek, hapus history. Nah dia gak bakal bisa masuk. Kemudian kita akan memblokir YouTube dengan IP dengan layar 7. Kita cek youtube.com. Nah, laman bersama sambungan aman gagal. Di sini YouTube bisa masuk. Masuki dunia baru hidrasi. Ke layar 7 YouTube, saya gapal reg XP nya. Kita cari blokir YouTube layar 7 megabyte. Nah ini ambil dari sini sampai dolar. Apply, oke. Terus kemudian filter rule, kita panggil layar 7 nya tadi LYT. Oh iya YT. YT, ininya sama, 2 innya 2, outnya 1, actionnya drop. Kemudian bersihkan riwayat, bersihkan. Terus kita buka youtube.com. Nah berhasil ketutup. Kita tunggu saja apa pasti ketutup ya, udah lama loadingnya. Coba kita netpick. Nah sambungan aman gagal.
Connect bisa. Lalu kita setting bagaimana YouTube kebuka tapi videonya nggak jalan. Jadi masih ke layar 7. YouTube googlevideo.com masih ada. Terus tambah play. Nah, YouTube harus jalan. Videonya nggak jalan. Nah, dan dilihat video tidak jalan karena kita berhasil memblokir Google Video. Selanjutnya kita akan memblokir YouTube dengan address list. Ini kan bisa lagi. Iklan. Tadi dimatikan berarti YouTube bisa lagi. Overnight Repair untuk kulit tampak muda. Baru Pond's Age Miracle Night Serum dengan konsentrasi Kemudian kita bakal blokir YouTube menggunakan address list. Jadi yang pertama address list, kita masukin YouTube www.youtube.com. Misal kita banyak nama. Kalau banyak nama kita pakai Mengle. Misalnya banyak nama, kita kasih Google Video. Terus tambah lagi pakai YouTube aja, youtube.com. Terus ke Mengle kita satuin jadi satu dengan mark connection. Koneksi blokir YouTube. General pre-routing, DST nya Google Video. Ini nggak usah, nanti panggil filter rule. Udah, itu aja. Copy lagi. YouTube. Udah 2. Google Video. Nah, kemudian kita panggil mark connection, hasil dari gabungan di Mengle. Koneksi blokir YouTube, in-nya 2, out-nya 1, next-nya drop, play oke. Sebenarnya bisa langsung ya, virtualnya, jadi langsung ke DST-nya gini. Ini tapi bakal banyak jika pakai address listnya banyak, soalnya kan satu DNS bakal banyak, nggak kayak layar 7 dia bisa pakai garis lurus banyak tuh. Jadi kita perlu bantuan Mengle. Coba kita cek apakah blokir. Oh ya, bersihkan terakhir, bersihkan YouTube. Nah, YouTube berhasil keblokir. Tuh, filter layar 7 mati.
Jadi selanjutnya kita akan memblokir request. Jadi di sini misal kita ke CMD, kita ke ping ke Google. Nah, dia ngeping gini TTL. Bagaimana kalau kita biar gak ngeping, biar gak server tidak banyak request firewall. Ini apa nih? Oh, ini map connection IP address list. Ini layer 7. Layer 7. Ini konten. Selanjutnya kita ke bikin baru plus tadi protokolnya ICMP interface header 2, outnya 1, actionnya reject dulu, dia bakal unreachable. Nah, kita pakai mint destination unreachable. Terus kita ubah ke drop, maka dia bakal request timeout. Nah, request timeout. Terus kita ke cara bagaimana tadi keamanan udah ya, ARP sama ARP di DHCP server sama Nightborn. Ini yang di DHCP server. Nah, ARP nya Nightborn. Nah, kita centangnya matiin semua biar gak nampil. Terus IP service kita udah blok port 80. Keamanannya udah. Kemudian kita ke bagaimana cara backup. Yang pertama tuh kita masuk ke file mana file ini backup, misal kasih nama sekarang tanggal 25/2025 backup config. Nah, di sini YouTube-nya berhasil keblokir. Di sini filenya bisa di drag. Kemudian kalau mau di restore, kita masukin aja ke sini, terus dipencet, terus restore. Settingannya bakal kembali sesuai backup. Kemudian ada cara backup kedua, itu dari terminal export. Ini semua settingan yang udah dibuat bakal di copy aja. Jadi kalau mau pakai tinggal dari slash biru ini sampai akhir bakal ke setting sendiri. Kalau ini berlaku buat semua mikrotik versi, kecuali beda versi ya, versi 6 versi 7. Kalau mikrotiknya software, hardware, software. Jadi ekspor tuh berlaku buat berlaku buat misal ARM ke X86. Jadi kan kalau pakai backup dari filenya dia bakal nolak karena beda apa? Beda OS. Kemudian kita ubah nih, misal mikrotik, namanya mikrotik, kita ubah namanya
password identity. Nah, kita ubah namanya jadi misal mikrotik latihan. Nah, ini bakal ubah tuh mikrotik latihan. Misal di lapangan bakal kepake ini penamaan mikrotik. Terus apa lagi ya? Ini reboot buat restart, nih reset buat reset. Terus jangan tampilin. User udah, clock jam 24.7. Benar. Otomatis. Terus GPS, clock, IP udah semua. Ke WW3 pakai 3 nggak perlu. Di sini bisa pakai tipe, misal di sini saya pakai PCKey upload, PCKey download. Jadi PCKey itu pembagian bandwidth secara otomatis. Jadi kita tuh gak perlu pusing-pusing mikir, aduh gak bisa ke zoom. Jadi di sini misal 10 Mbps, di sini bakal kebagi jadi 5 Mbps, 5 Mbps, terus kebagi lagi 2,5 Mbps, 2,5 Mbps, 2,5, 2,5, terus kebagi lagi. Jadi semakin banyak hostnya juga semakin dibagi jadi rata. Itu fungsi PCKey. Nah, terus apalagi ya, takut lupa. Backup udah, log tuh seperti kita ngapain aja gitu, ke ada klien keluar masuk, terus ada error login gagal gitu bakal masuk. Telnet. Di sini juga bisa ping. Interface tuh 1.2. nanti kalau bisa mau tambah bisa. Itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang tadi ya YouTube. Nah, YouTube berhasil tuh terblokir. Jadi pemblokiran tadi itu firewall dari layer 7 bisa, dari konten bisa, dari address list beda nama terus gabungin ke Mangle jadi satu MAC connection, terus panggil koneksinya bisa. Udah. File backup udah, keamanan udah, limitasi bandwidth udah, basic config udah. Udah, itu aja, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.